Amin, amin, amin. Saya menyalami semua yang nonton. Tuhan memberkati saudara. Ada sukacita, saudara-saudara. Pagi hari waktu bangun masih ada senyum. Masih ada ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur bahwa hari ini masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Saudara tahu bahwa pagi hari ini ada orang-orang yang tidak bisa bangun lagi. Dan harus menuju kepada kekekalan, alias meninggal dunia. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup karena rencana Tuhan belum selesai lewat kehidupan kita. Amin. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajarkan sesuatu yang sangat penting dan saya rasa ini menjadi pewahyuan pribadi juga buat saya mengenai kehidupan yang diurapi Tuhan. Kehidupan yang diurapi Tuhan. Kualitas hidup orang yang menyadari bahwa Tuhan menyertai dia akan sangat berbeda sekali dengan kualitas hidup orang yang menyadari bahwa Tuhan sudah mundur dari dia. Jadi ada dua orang yang hidupnya bertolak belakang. Yang satu menyadari Tuhan sudah mundur, yang satu menyadari Tuhan menyertai dan kisahnya berbeda, saudara-saudara. Itu dituliskan di dalam 1 Samuel pasal 16 dan selanjutnya. Saudara akan menemukan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi validasi seorang yang diurapi, kalau saudara pengen tahu orang yang diurapi itu seperti apa. Orang yang diurapi adalah orang yang disertai oleh roh Tuhan. Jadi di sini dijelaskan oleh penulis, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saya bertanya-tanya waktu saya membaca ayat ini, tahu tidak bahwa urapan itu akan menggantikan atau urapan yang diberikan kepada Daud adalah penunjukan bahwa Daud akan menjadi raja. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kira-kira Daud sadar atau tidak waktu itu bahwa dia akan menjadi raja? Belum. Sebab tidak ada satu kalimat pun dalam percakapannya Daud bahwa dia menuntut haknya. Saya sudah menjadi raja. Dia tidak. Bahkan dia merasa sedikit seperti tidak layak untuk tinggal di istana, saudara-saudara. Jadi kalau saudara membaca berikutnya, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kemudian ada kalimat di situ, roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Dua kehidupan yang kontras yang sedang ditulis oleh penulis Alkitab untuk mengajar kepada kita. Orang yang ditinggalkan oleh roh Allah, apa yang terjadi? Stres. Kata yang dipakai roh jahat yang dari Tuhan, itu adalah distress spirit. Jadi orang yang stres. Saudara bisa membayangkan orang yang hidup dalam distress. Orang yang stres rawan melakukan yang jahat. Mudah marah, akhirnya dia mudah marah. Mudah iri hati, mudah berpikir yang jahat, rasa terancam, tidak punya rasa aman, was-was, ingin melenyapkan saingannya. Ini orang-orang yang ditinggalkan oleh roh Tuhan. Keputusan hidupnya didasarkan atas rasa dan apa yang kasat mata, bukan oleh tuntunan Roh Kudus. Beda dengan apa yang dialami oleh Daud. Nah, hari ini saya mau mengajarkan kepada Anda semuanya, apa petunjuk dan hasil kehidupan yang dipimpin oleh roh. Yang pertama, kehidupan yang selalu berkemenangan atas roh jahat. Saudara bisa lihat di sini,
1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang ada pada Allah itu hinggap pada Saul, roh jahat maksudnya, atau distress spirit, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Orang yang diurapi kemana-mana dijauhi oleh kuasa roh jahat. Karena roh jahat tahu bahwa di dalam diri orang itu ada roh Tuhan. Saudara-saudara bayangkan, kalau saudara kemana-mana disertai oleh roh Tuhan, yang namanya setan ora doyan, demit ora dulit itu terjadi pada diri saudara. Apa tadi saudara? Setan ora doyan, terus demit ora dulit. Artinya iblis tidak berani mendekati Anda. Masih ingat pada waktu Yesus berjalan dan ada orang yang dirasuk setan, ketakutan mereka. Orang yang dirasuk setan, setannya itu yang ketakutan. Legion yang ribuan itu aja takut kepadanya. Jadi kalau saudara kemana-mana disertai oleh roh Tuhan, tidak perlu takut dengan tempat angker kah, atau barangkali di sana ada gendruwo, nini towo, atau kuntilanak, saudara tidak perlu takut. Karena roh Tuhan membuat Anda kemanapun pergi, kehadiran saudara mengusir roh jahat. Amin. Jadi kalau saudara misalkan saja ada orang atau tetangga atau teman kerja kerauhan, harusnya saudara tidak takut. Amin. Saudara bisa hadir di sana cukup dengan menyanyikan satu lagu ada kuasa dalam darahnya, atau saudara cukup mengangkat tangan dan mengatakan iblis keluar, iblis akan tunduk dengan saudara. Amin. Amin. Kalau tetanggamu kerauhan, saudara berani pergi kepada tetanggamu yang sedang kerauhan dan berdoa? Benar nih, berani. Saya sudah membuktikan saudara-saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa. Mungkin pengalaman pertama kali adalah di Desa Kasembon. Saya dengan mungkin Pak Iwan masih ingat, kemudian ada satu teman saya namanya Sislu Mintu. Kami bertiga, saya tingkat 2 di sekolah Alkitab nih. Kami praktek dan di desa itu ada orang gila. Saudara-saudara dia suka nyiksa orang, suka melempari orang, dia kemana-mana bawa cambuk. Kali itu saudara saya dengan iman yang bodoh-bodoh ini, iman yang pokoknya saya percaya dalam nama Yesus, namanya Trimo. Orang yang kerasukan atau yang gila itu namanya Trimo. Kami berdoa dari jauh saja. Dalam nama Yesus kami mau lewat, dia tidak macam-macam dengan kami. Pada waktu kami lewat di jalan itu dia tidak melakukan apa-apa. Justru mengikuti kami dari belakang. Jadi saya sudah membuktikan ini karena pengalaman itu menjadi modal buat saya. Doain orang kena santet, doain orang kena kuasa gelap dan sebagainya. Saya masih ingat, mungkin Pak Iwan masih ingat, malam hari saya doakan Bapak ada pelepasan di chapelnya Sati itu. Yang gulung-gulung kemudian ada darah dan sebagainya, kami melepaskan. Ada satu siswa dari Medan, Bona namanya. Oh saudara-saudara, saya berdoa dan pada akhirnya kuasa cukup hanya mengucapkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang yang diurapi oleh Tuhan, dia membawa hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemenangan. Saudara tidak perlu takut. Makanya kadang-kadang saya heran dengan orang-orang yang sudah mengaku Kristen, dibaptis 3 kali, katanya dipenuhi oleh roh, ya kan? Lewat pohon besar aja takut. Iya. Ya. Saudara merinding-merinding, saudara harus permisi, permisi. Lewat pohon besar. Saudara permisi sama siapa? Iya kan? Iya kan? Saudara masuk dalam sebuah ruangan yang agak gelap, kemudian ada bunyi pintu terbuka, krek. Sudah langsung darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Padahal angin yang membuka pintu itu. Saudara yang ketawa terbahak-bahak punya pengalaman. Ya kan? Saudara lagi duduk makan dengan santai, tiba-tiba kejatuhan cicak.
Langsung saudara ketakutan, darah Yesus ini ada apa nih? Saudara-saudara, Anda tidak perlu takut dengan apa yang namanya mungkin kepercayaan, keyakinan yang tidak ada landasannya. Yang sudah ada landasannya adalah bahwa oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dipatahkan. Saya tidak ingin mendengar, aduh Bapak, kelihatannya kami lagi kena serangan ini. Atau istri saya ini kena santet, dia kabur dari rumah, sudah tidak pulang-pulang, belum tentu. Jangan cepat mengalahkan santet atau jangan pikir itu santet. Mungkin Anda yang tidak bisa ngurus pernikahan, Anda yang tidak bisa menjaga hubungan. Jadi jangan salahkan iblisnya. Katakan amin. Saudara-saudara, setiap kali roh jahat itu datang, dalam arti yang lain, bukan hanya roh jahat dalam arti iblis, tapi roh distres. Roh distres, roh stres itu datang dalam hidup saudara. Orang yang diurapi oleh Tuhan, dia menyadari hadirat Tuhan ada di situ. Nah kalau hadirat Tuhan ada dalam hidup saudara, kenapa saudara takut? Iya kan? Kalau Allah menyertai saudara, Allah ada di dalam diri saudara, kuasanya bersama dengan saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Iya kan? Amin. Yang kedua, courage. Orang yang diurapi itu punya keberanian ekstra untuk menghadapi musuh dalam hidup. Ada rasa berani yang, saudara-saudara, saya waktu membaca kisahnya Daud ini, saya betul-betul kagum. Semua tentara bahkan raja, kakak-kakaknya takut dengan orang Filistin. Dengan Goliat dan tentaranya yang berkoar-koar menantang umat Israel, melecehkan Allahnya Israel. Saudara-saudara, tiap hari ada perang secara psikologis dengan omongan. Daud justru mengambil kesempatan menghadap kepada Raja Saul, dia pengen ikut perang. 1 Samuel 17, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat ini. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, ini kata seorang raja, seorang yang tampan, gagah, perkasa. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dengan kata lain, hei Daud, kamu anak kemarin sore, kamu tidak punya pengalaman. Yang kau hadapi adalah Goliat, prajurit yang sudah terlatih. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud punya keberanian berdasarkan pengalaman masa lalu. Maka kemenangan-kemenangan di masa lalu itu punya maksud dalam hidup saudara. Pencapaian-pencapaian di masa lalu itu memberikan confidence, memberikan sebuah keyakinan dalam diri saudara untuk melangkah yang berikutnya. Jadi jangan pernah meremehkan pengalaman-pengalaman iman di masa lalu, saudara-saudara. Karena itu akan menjadi modal buat saudara untuk menghadapi masa depan. Amin. Di mana letak keberaniannya Daud? Dengar baik-baik. Ini yang membuat Goliat telinganya panas. Pasal 17 ayat 45 sampai 46. Ini hanya dilakukan oleh orang yang tahu kalau Allah menyertai dia. Coba bayangkan. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Keyakinannya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara-saudara, tidak mungkin orang yang dianggap anak kemarin sore berani mengucapkan kalimat ini kalau tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Saya begitu yakin Allah bahkan menuntun Daud untuk meneror Goliat dengan kalimat ini. Yang membuat Goliat marah besar karena seperti anjingkah aku ini? Dia mengatakan, kamu anggap aku anjing, kamu datang anak kemarin sore ini. Ya kan? Sehingga saudara-saudara secara psikologis Goliat sudah marah duluan, tersinggung. Orang kalau sudah tersinggung dia sudah kalah satu langkah. Tetapi Daud dengan sebuah keyakinan, saudara-saudara, dia pada akhirnya dengan apa yang ada. Nah ini orang yang diurapi oleh Tuhan, di tangan orang yang diurapi oleh Tuhan, apa saja bisa dipakai untuk mendapatkan kemenangan. Saya begitu yakin bahwa Daud sudah sangat terlatih setiap hari sebagai seorang anak gembala. Kalau ada tantangan, ada binatang buas, ada ancaman, dia akan menggunakan ali-ali. Kalau di tempat saya dulu zaman saya kecil, ketapel, pelintengan. Kalau zamannya Daud mungkin tidak ada pelintengan, tapi pakai dilemparkan seperti itu. Nah saudara-saudara, saya yakin di tengah-tengah penggembalaan Daud tidak punya cara yang lain. Mungkin tiap hari dia latihan, ya kan? Dia latihan itu dan pada akhirnya dia sudah menjadi ahli. Sehingga dia cukup mengambil 5 batu dari kali. Saudara-saudara, tentara-tentara yang lain pakai panah, pakai tombak, pakai perisai. Daud cukup pakai 5 batu, tapi 5 batu di tangan orang yang berani dan diurapi oleh Tuhan. Itu bisa mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Urapan membuat Anda berani menghadapi musuh. Semua yang lain takut. Bahkan Raja Saul sendiri takut. Saudara-saudaranya takut. Tapi orang yang menyadari bahwa dirinya disertai Tuhan, tidak ada rasa takut. Amin. Apa yang membuat saudara takut hari ini? Coba direnungkan. Apa yang membuat Anda rasa takut hari ini? Punya rasa takut? Saya mau tanya ini, jujur. Punya rasa takut? Apa Bu Yeye rasa takutnya? Saya mau kasih tahu, satu-satunya ketakutan yang dimiliki oleh istri adalah takut ditinggalkan oleh suaminya. Bukan takut ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, saudara-saudara, rasa takut itu datang waktu Anda tidak punya kesadaran yang jelas bahwa Tuhan menyertai Anda. Saya ulangi lagi. Tolong dicek baik-baik kapan rasa takut itu datang dan lihat kualitas imanmu pada waktu itu. Takut datang waktu iman hilang. Tulis baik-baik. Takut datang waktu iman hilang. Jadi satu-satunya cara untuk mengusir rasa takut adalah menguatkan iman kita. Karena iman itu senjata terbaik untuk mengusir ketakutan. Ini jujur saudara, waktu kami mendarat dengan pesawat baling-baling kemarin dari Momere di Kupang, ini karena angin kencang, ya kan? Ada rasa takut juga. Ya kan?
pada waktu mendarat kemudian tidak mulus mendaratnya karena angin kencang jadi bergoyang begini. Ya kan? Saya juga harus mengucapkan darah Yesus. Mungkin istri saya kaget, ternyata Paulus Wiratno takut juga. Ya kan? Jadi saya bilang darah Yesus, darah Yesus. Ya kan? Yang lain sudah pakai kata-katanya sendiri. Nah, pada waktu kita menghadapi ketakutan, saya mengutip kalimat yang bisa menguatkan iman. Amin. Haleluya. Jadi cara terbaik untuk saudara mengatasi rasa takut adalah kembali kepada keyakinan saudara. Karena keyakinan saudara kepada firman menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Mau tahu cara termudah merasakan hadirat Tuhan? Bacalah firman-Nya. Hafalkan firman-Nya. Ucapkan firman-Nya. Nyanyikan firman-Nya. Amin. Pernah lewat kuburan? Tengah malam? Dan langkah saudara makin lama makin cepat? Pernah ya? Awalnya haleluya, Tuhan baik, haleluya, haleluya. Lama-lama makin cepat. Kemudian lari. Pernah? Punya pengalaman. Dan saudara-saudara, kalau Anda lagi sendiri, kemudian ada banyak pikiran yang datang di benak saudara, dan lama-lama saudara mulai merasa ciut hatinya, tawar hati. Cara yang terbaik untuk melawan semuanya adalah rasakan hadirat Tuhan. Bagaimana saudara bisa merasakan? Ucapkan kata-kata, pikirkan hal-hal yang benar, sadarilah bahwa ada satu kalimat yang sampai hari ini masih berlaku. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Tuhan lebih prihatin dengan kesadarannya untuk menyertai saudara daripada saudara. Artinya kerinduan Tuhan untuk menyertai saudara itu sejak dari penciptaan. Jadi kalau saudara takut, saudara tidak punya kesadaran, saudara tidak memiliki pemahaman bahwa Tuhan menyertai saudara. Pahamilah bahwa sejak penciptaan Allah menyertai saudara. Buktinya apa? Tuhan buat taman khusus buat saudara. Untuk Adam dan Hawa ditempatkan di sebuah taman yang namanya Eden. Yang dalam arti yang lain adalah hotspot. Mungkin kalau sekarang ada wifi supaya terhubung. Hotspot, di mana apa? Allah ada di situ. Hadiratnya ada di situ. Sehingga Adam dan Hawa tiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa Tuhan punya kerinduan untuk menyertai? Allah itu kasih. Dan kasih itu perlu objek. Orang yang sedang jatuh cinta itu selalu pengen bersama dengan orang yang dicintai. God is love. Allah itu kasih. Kasih perlu objek, maka dia menciptakan manusia untuk menjadi objek kasihnya, maka diciptakanlah tempat di mana Allah bisa menyertai mereka. Sayang sekali, pelanggaran memisahkan Adam dan Hawa dari penyertaan Allah, yaitu dosa. Sama yang terjadi dengan Saul. Mengapa Allah mundur dari Saul? Karena pelanggaran. Di mana ada pelanggaran, saudara akan punya masalah hubungan dengan Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia untuk merukunkan kembali, mendamaikan kembali, supaya kita terhubung dengan Tuhan. Maka waktu dia naik ke surga, dia kirim rohnya, supaya menyertai kita. Dan dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bahkan dia pernah mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Sehingga di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Karena tujuan akhir Allah menciptakan kita adalah untuk bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau saudara tidak menyadari bahwa Allah menyertai, bukan salahnya Tuhan. Dosa yang memisahkan Anda tidak merasakan hadirat Tuhan. Di mana ada dosa, di sana ada ketakutan.
Di mana ada ketakutan, di sana tidak ada keberanian. Yang ketiga, urapan itu bisa menarik pertemanan. 1 Samuel 18, orang yang diurapi Tuhan kemana-mana bawa rezeki. Kenapa? Karena orang yang diurapi oleh Tuhan itu didekati oleh banyak orang, menarik orang. Ya kan? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Sampai detik ini Saul belum punya rencana jahat untuk Daud. Nanti titik kejengkelan Saul adalah pada waktu wanita menyanyi. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Disitulah Saul merasa terancam. Tapi sampai detik ini belum. Ya kan? Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Itu secara simbolis. Bahwa Daud sudah diterima di dalam kerajaan. Dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya. Sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Wow, saudara-saudara, saya melihat di mana ada urapan, Tuhan menyediakan orang-orang yang akan menopang dan memberikan perlindungan buat saudara. Saudara tahu, beberapa kali Saul ingin membunuh Daud dan yang menjadi pelindungnya adalah Yonatan. Saya kurang tahu apakah Yonatan sudah bisa mendeteksi, wah, Daud ini ada sesuatu yang spesial. Saudara-saudara, tapi yang saya katakan kepada Anda, kemanapun engkau pergi, urapan Allah itu menarik orang-orang yang punya visi, misi yang sama dengan Anda. Anda tidak perlu harus mencoba untuk mengesankan kepada orang lain. Tidak perlu harus mencoba untuk mempromosikan dirimu di hadapan orang lain. Urapan itu sudah bisa menarik orang-orang yang Tuhan sudah rencanakan untuk menjadi bagian dalam perjalanan hidup saudara. Amin. Oh, saudara pernah saudara mendengar sebuah kalimat ini, Paulus, I know God's anointing is in your life. Ketika mendengar suara seperti itu, saudara, ada rasa wow. Kok orang bisa mendeteksi? Kalau ada seorang yang mengatakan, Pak Roni, saya bisa merasakan ada urapan Allah di dalam hidupmu. Rasanya bagaimana, Pak? Wow, orang bisa tahu bahwa di dalam diri kita ada penyertaan Allah. Saya yakin Yonatan tahu. Sama seperti Potifar menyadari bahwa di dalam diri Yusuf ada urapan Allah. Demikian juga orang-orang mulai menyadari. Maka saudara-saudara, nanti saudara akan melihat ada kalimat seperti ini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana saja Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai juga prajurit, para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawainya Saul. Jadi Daud menciptakan kesan yang luar biasa sehingga seluruh prajurit, seluruh rakyat, bahkan pegawai-pegawainya Daud menyukai Daud. Pegawai-pegawainya Saul menyukai Daud. Orang yang diurapi Tuhan, dia menarik banyak orang. Amin. Haleluya. Saudara, saya salut dan saya kagum, saya hormat kepada Pastor Andi Simon. Yang setiap hari dicari orang yang ingin mengalami kesembuhan. Saudara lihat di Facebooknya, di YouTube-nya, luar biasa. Saudara. Ada yang mulai memperkarakan, mempermasalahkan. Saudara, saya mau memberitahukan kepada Pastor Andi Simon, lakukan apa yang menjadi panggilanmu. Tidak usah mendengar apa kata mereka.
Ya kan? Kalau itu panggilanmu, karuniamu untuk menyembuhkan orang, lakukan. Jangan berhenti. Kalau engkau tahu itu panggilanmu dan Allah menyertai untuk melakukan sesuatu, saudara-saudara, jangan berhenti oleh apa kata orang. Lakukan apa yang menjadi panggilan hidupmu. Amin, amin. Pastor Andi Simon, lakukan apa yang menjadi panggilan hidupmu. Haleluya. Amin. Yang terakhir. Kemudian berkatalah Saul. Ini Saul mulai tersinggung. Kemudian Saul mulai punya pikiran melenyapkan Daud. Kasihan sekali. Ini raja satu ini, mohon maaf, dia belum pernah ikut leadership training. Kalau waktu itu Saul pernah ikut kursusnya John Maxwell, bahwa tugas seorang pemimpin adalah menciptakan pemimpin, dia tidak akan melakukan ini. Dia takut sekali dengan Daud. Dia tuh sadar, sampai dia tahu bahwa roh Allah sudah undur dari dia, dan sekarang roh Allah yang sama, itu sekarang mengurapi Daud. Kemudian dia mulai membuat rekayasa, kelicikannya mulai bermain, pikiran jahatnya mulai bermain. Dia janjikan anaknya yang namanya Mirab. Tapi setelah Daud melakukan apa yang menjadi tugasnya, Mirab yang anak pertama ini dikasih ke orang lain. Kemudian dikasih anak yang kedua yang jatuh cinta kepadanya. Mari kita lihat 1 Samuel 18 ayat 25 sampai 27. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Nah, waktunya belum genap tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang. Serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka lah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Jadi Saul ini licik sekali. Dia dalam bahasa Jawanya, ini orang licik kadang-kadang pakai istilah ini, nabok nyilih tangan. Semua bilang nabok nyilih tangan. Pernah ditabok? Ya kan? Pernah ditabok? Coba Abi sama Jurahan ke sini. Ini nabok nyilih tangan. Ya. Maju ke depan. Coba sini. Pernah ditabok? Ditabok itu dipukul. Kamu sini. Jadi kamu di sini. Kamu di sini. Ya. Nabok nyilih tangan. Ya, nabok nyilih tangan. Ini nabok nyilih tangan. Tahu? Mukul tapi pakai tangan orang. Tidak, saya mau memukul Abi tidak pakai tangan sendiri, saya pinjem tangan. Itu nabok nyilih tangan. Ya. Itu licik. Iya kan? Nabok nyilih tangan. Jadi begini, dia mau membunuh Daud tapi dia tidak mau pakai tangannya sendiri. Jadi dia licik. Oke. Kamu boleh menikahi Mikal. Mas kawinnya 100 kulit katan. Kurang ajar sekali saudara. Iya kan? Masa Daud suruh nyunat 100 orang? Kemudian ujungnya itu kulitnya ini dikumpulin, ditusuk dengan bambu kemudian diterahkan. Artinya Daud harus bisa mengalahkan orang Filistin, membunuh mereka baru bisa disunat. Jadi bunuh sunat, ya kan? Sudah bisa membayangkan. Ya. Tetapi dengar baik-baik, walaupun belum tiba waktunya, Daud berhasil melakukannya. Karena apa? Anointing produce creativity atau bahkan yang namanya urapan mendatangkan produktivitas. Orang yang diurapi, apa saja yang dilakukan berhasil.
Tolong cek baik-baik. Kalau apa saja yang Anda sentuh tidak pernah selesai, apa saja yang Anda kerjakan gagal, apa saja yang saudara mulai tidak pernah berakhir dengan baik, apa saja yang Anda sentuh pasti rusak, kemungkinan besar Anda sudah kehilangan urapan dalam hidup saudara. Karena orang yang diurapi memiliki produktivitas yang tinggi. Daud bisa melakukan dalam waktu sekejap. Nanti saudara-saudara ada kalimat, setiap kali dia maju perang, dia menang. Setiap kali maju perang, dia menang. Karena apa? Allah menyertai dia. Saya bisa membayangkan ini, saudara-saudara menghadapi kompor mati. Ya kan? Kompormu mati dan kau tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Kalau ada ahlinya kompor yang menyertai saudara, saudara tidak akan kesulitan untuk menghidupkan kembali kompor itu. Karena dia sudah ahlinya. Kalau Allah menyertai saudara yang tahu segalanya, dia bisa memberikan strategi hidup, menolong saudara memberikan skill, memaksimalkan potensi saudara. Saudara tidak akan kesulitan untuk menghadapi persoalan hidup ini. Maka kalau dikasih tahu jangan belum apa-apa kasih tugas, aduh nanti bagaimana Bapak? Kalau saya dikucilkan bagaimana? Kalau saya dibunuh oleh orang itu bagaimana? Nanti dulu kalau engkau sadar bahwa ini perintah dari Tuhan. Kalau engkau diurapi oleh Tuhan, Tuhan akan memampukan saudara. Amin. Haleluya. Pertanyaan saya, sadarkah Anda bahwa Tuhan menyertai Anda? Tahukah saudara bahwa Allah menyertai saudara? Tahukah bahwa janjinya adalah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman? Tahukah saudara bahwa rohnya diberikan kepada kita untuk menuntun kita? Tahukah saudara bahwa roh itu dicurahkan supaya kita punya enabling spirit, roh yang memampukan kita sehingga yang kita tidak mampu tiba-tiba bisa mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Haleluya. Maka saudara-saudara, hiduplah di dalam penyertaan Allah. Setiap hari ambil keputusan, Tuhan saya mau berjalan dengan Engkau. Saya mau berjalan di mana Engkau menuntun saya. Saya mau bersama dengan Engkau, saya mau disertai oleh Tuhan. Maka saudara akan hidup dalam confident, conviction, komitmen, dan saudara akan menjadi orang yang memiliki produktivitas yang tinggi. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, sementara kita tunduk di hadapan Tuhan, ada di antara saudara yang sudah mengatakan, Pak, sudah lama saya merasa kering. Saya merasa jauh dari hadirat Tuhan. Hidup saya sekarang ini seperti saya secara rohani terlunta-lunta. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kembali kepada Tuhan. Kalau ada dosa, kalau ada penyekat, kalau ada penghalang, kalau ada kelakuan-kelakuan kita yang melanggar kebenaran firman, bertobat. Bertobat dan katakan kepada Tuhan, aku minta ampun. Tuhan mengampuni saudara, dia membuang dosa saudara sejauh timur dari barat, dan dia akan menyertai saudara. Kalau saudara adalah orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu ini akan menguatkan kami, menyadarkan kami, menginspirasi kami, mengubah paradigma kami bahwa sudah dari dulu kerinduan-Mu adalah hidup bersama kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengirimkan Roh-Mu untuk menuntun langkah kami. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ampuni kami Bapa. Ampuni semua pelanggaran kami. Kami mau hidup dengan Tuhan. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Kami melayani dengan Tuhan. Kami mau melakukan apa saja bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara berdiri dan kita akan menyanyikan diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya tahu banyak saudara-saudara yang hari ini minta didoakan. Nanti hambanya Pak Yohanes akan maju ke depan dan mendoakan saudara-saudara yang sudah menulis pokok-pokok doa. Dan kami rindu saudara diberkati pada hari ini. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan
siang dan malam, seperti pohon yang teguh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang teguh tertanam di tepi sungai kehidupan. Waktunya Bapak Ibu, kita akan mendoakan sahabat-sahabat kita yang sudah menuliskan pokok-pokok doa. Ada Ibu Esther Tangguhana Bilinjora yang akan menyalonkan sebagai Pilkades supaya Tuhan memberkati. Bapak Billy Bill Eli yang memohon mendoakan untuk adiknya yang sedang sakit. Bapak Octavianus yang sedang sakit. Ibu Tina Malo, Ibu Dewi Kristina Lase, Ibu Silvas Sanger, Ibu Tuti Obe, Ibu Fania Fili Laundry, kemudian Ibu Elvi Temu Robun, Ibu Evanga Lauseni, Ibu Silva Sanger. Kita akan berdoa, mereka ada yang sakit supaya Tuhan menyembuhkan. Mari Bapak Ibu yang ada di studio, kita akan mengangkat tangan kita berserah kepada Tuhan dan kita menyerahkan sahabat-sahabat kita yang memohon doa, dan kita percaya ada keajaiban pagi ini. Bapa kami di sorga, kami bersatu hati mendoakan sahabat-sahabat kami yang hari ini bergumul, yang mengalami sakit di dalam tubuhnya. Tuhan, Engkau melihat iman mereka, Engkau melihat kesungguhan mereka. Tuhan, Engkau menjamah pagi ini, Engkau melawat pagi ini Tuhan, dan menyembuhkan apapun sakit penyakitnya. Kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan mereka. Tuhan, apapun sakit penyakit yang sedang diderita, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami juga mendoakan Bapa, anak-anak-Mu yang menantikan kehadiran seorang anak yang sudah lama berumah tangga Tuhan, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dan Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup melakukan keajaiban. Engkau sanggup memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau siap membuka kandungannya Bapa, sehingga ada benih janin yang tumbuh, dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang mengharapkan keajaiban dari Engkau. Demikian juga Tuhan, yang anak-anak-Mu yang merindukan Tuhan teman hidup, yang sudah lama menantikan seorang teman hidup. Biarlah Tuhan Engkau akan memberikannya, Engkau akan Tuhan menjawabnya pergumulannya tepat pada waktunya, dan Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memberikan pasangan yang terbaik yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang memerlukan terobosan ekonomi, yang mereka menjalankan usaha dan mengalami Tuhan kemunduran dalam pemasukan. Biarlah Tuhan memberkati usaha mereka Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Sehingga berkat Allah mengalir, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya urapan Allah menyertai seluruh anak-anak-Mu pendengar yang setia dimanapun berada Bapa. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Putra-Mu Yesus Kristus, serta di dalam pengurapan Tuhan Roh Kudus, menyertai anak-anak-Mu pagi ini Tuhan, sehingga keajaiban dan mujizat mereka akan alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.